Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji ANOVA atau Analysis of Variance. Nah, uji ANOVA atau Analysis of Variance atau analisis ragam adalah analisis statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dua kelompok atau lebih. Nah, suatu teknik analisis untuk membandingkan variasi rata-rata dan simpangan baku dari dua atau lebih variabel atau kelompok sampel disebut juga uji homogenitas. Nah, spesifikasinya data berskala ukur interval atau rasio. Nah, suatu studi ingin menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata berat badan anak usia 3-5 tahun yang mengkonsumsi vitamin. Nah, ini. Nah, untuk asumsi ANOVA, data berdistribusi normal, memiliki varian atau ragam yang homogen, antar pengamatan saling bebas atau independen. Komponen-komponen dalam modelnya bersifat aditif. Prinsip ANOVA, yang pertama melakukan analisis variabilitas data menjadi dua sumber variasi atau ragam, yaitu variasi atau ragam di dalam kelompok within dan variasi atau ragam antar kelompok atau between. Nah, untuk variasi dalam kelompok atau within menggambarkan adanya perbedaan dalam kelompok-kelompok hasil pengukuran. Sedangkan untuk variasi antar kelompok atau between menggambarkan adanya perbedaan antara kelompok-kelompok hasil pengukuran. Oh iya, berarti sama ya. Untuk jenis-jenis ANOVA, yang pertama ada one-way ANOVA. Ini terdapat satu faktor yang dipertimbangkan. Dalam one-way ANOVA terdapat satu faktor yang dipertimbangkan. Untuk yang kedua yaitu two-way ANOVA. Dalam two-way ANOVA terdapat dua faktor dan interaksinya yang dipertimbangkan. Dan yang ketiga yaitu multi-way ANOVA. Terdapat 3 atau lebih faktor dan interaksinya yang dipertimbangkan. Nah, untuk two-way dan multi-way ANOVA menghasilkan ANOVA faktorial. Nah, one-way ANOVA atau ANOVA satu arahnya. Model linear additifnya yaitu YIJ sama dengan mu tambah tau I tambah EIJ atau YIJ sama dengan mu I ditambah EIJ, di mana I adalah 1,2 sampai T. Nah, T ini adalah banyaknya faktor dan J itu 1, 2, sampai R, di mana R ini adalah banyaknya objek faktor. Untuk EJ ini sendiri adalah nilai variabel respon pada pengamatan 1 dan perlakuan ke J. Sedangkan mu adalah rata-rata umum dan tau I adalah pengaruh perlakuan ke I. Dan EJ adalah pengaruh acak pada perlakuan ke I dan ulangan ke J. Untuk bentuk hipotesis statistiknya, H0 adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu K. Semua perlakuan memberikan respon yang sama. H1 paling sedikit satu tanda tidak sama dengan tidak berlaku. Statistik ujinya ini ya, di mana FK sama dengan Y kuadrat per N. Untuk JKT rumusnya ini, untuk JKP rumusnya ini bisa dilihat sendiri. Untuk kriteria ujinya 0 ditolak jika F itu lebih besar dari sama dengan F tabel atau V-value lebih kecil dari alpha. Nah, gunakan tabel distribusi dengan peluang A dikurangi alpha dan derajat kebebasan DB yaitu V1, V2, di mana V1 pembilang dan V2 penyebut. Nah, untuk model linear additifnya di sini ada YIJ sama dengan mu ditambah alpha I ditambah beta J ditambah alpha beta IJ ditambah EIJK, di mana I adalah 1,2
A, J, 1, 2 sampai B, dan K, 1, 2 sampai C. I, J adalah nilai variabel respon pada pengamatan taraf ke I, faktor A, dan taraf ke J, faktor B. Untuk ulangan ke K. Untuk nilai rata-rata umum. Untuk alfa I adalah pengaruh utama faktor A dan B. Dan beta J adalah pengaruh faktor utama faktor B. Untuk alfa, beta, IJ adalah pengaruh interaksi, dan untuk EIJ adalah pengaruh acak pada perlakuan PI dan ulangan ke J. Nah, untuk statistik ujinya ini ya. Nah, untuk kriteria uji dari ANOVA faktorial ini tolakkan 0 jika F hitung lebih besar dari sama dengan F tabel atau V value lebih kecil dari alpha. Nah, gunakan tabel distribusi F dengan peluang 1 dikurang alpha dan derajat kebebasannya V1, V2, di mana V1 pembilang dan V2 penyebut. Di mana ini ya. Nah, untuk contoh kasusnya di sini ada seorang guru matematika di salah satu SMA negeri di Bogor ingin menguji apakah terdapat perbedaan nilai ujian matematika antara kelas A, kelas B, dan kelas C. Guru tersebut mengambil sampel secara acak sebanyak 15 orang siswa dari masing-masing kelas. Nah, berikut ini merupakan data nilai ujian matematika untuk kelas A, B, dan C. Ini untuk datanya. Nah, ujilah dengan alpha 5%. Apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian matematika dari kelas tersebut? Nah, sebelum ke SPSS, kita kopikan dulu datanya ke Excel. Nah, di sini untuk kelompok A, ini kelas B, dan ini C. Nah, kita beri 1 untuk kelas A, dan 2 untuk kelas B, dan 3 untuk kelas C. Lalu kita gabungkan keseluruhan secara keseluruhan. Secara berurutan, kita masukkan keseluruhan secara berurutan. Nah, setelah itu kita kopikan data yang tadi ke sini ya. Setelah itu kita masuk ke variabel view-nya. Di sini kita ganti namanya jadi nilai. Dan ini kelas. Nah, untuk kelas ini setelah itu kita masuk ke analyze, langsung kita pilih general linear model. Kita pilih unvariate. Lalu kita masukkan nilai ke dependent variable. Nah, setelah itu kita masuk ke unvariate. Nah, untuk nilai dimasukkan ke dependent variable, dan untuk kelas dimasukkan ke fixed variable faktor. Lalu kita pilih save. Lalu kita pilih residualnya. Nah, untuk residualnya kita pilih standardized continue. Lalu kita pilih post hoc. Di sini kita pilih kelasnya ke post hoc. Lalu kita pilih Duncan. Setelah itu kita pilih option. Setelah itu kita pilih descriptive statistic, homogeneity test, dan signifikan levelnya 0,05. Continue, lalu pilih OK. Nah, di sini hasilnya. Nah, ini hasilnya ya. Hasil dari spesies tadi.
Nah, setelah itu di SPSS kita bertambah satu, yaitu standardized residual. Nah, di sini kita pilih misalnya nominal. Setelah itu kita pilih analyze. Lalu kita pilih deskripsi statistik, lalu explore. Nah, untuk nilai standardized residual kita pilih independent base, lalu kita plots. Pilih normality plots with test, lalu continue dan OK. Untuk hipotesis statistik uji normalitas, H0 adalah data berasal dari populasi yang berdistribusi normal, sedangkan H1 adalah data yang tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, untuk hipotesis statistik uji homogenitas, H0 adalah data homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang sama, sedangkan H1 adalah data tidak homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang tidak sama. Nah, untuk hipotesis statistik ANOVA, yaitu H0 adalah mu1 sama dengan mu2 atau rata-ratanya ujian matematika kelas A, kelas B, dan kelas C adalah sama, sedangkan H1 adalah 1 bukan dari sama dengan mu2 adalah rata-ratanya ujian matematika kelas A, kelas B, dan kelas C adalah berbeda. Untuk alfanya itu 5%. Nah, untuk kriteria ujinya, H0 ditolak jika p-value lebih kecil dari alfa. Nah, nilai p-value diperoleh maka nilai p-value itu diperoleh sama dengan lebih kecil daripada jika nilai p-value diperoleh lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, untuk deskriptif statistik, di sini p-value-nya lebih besar dari alpha, yaitu 0,0, yaitu 0,639 lebih besar daripada 0,05. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang sama. Nah, untuk ini, kriteria ujinya H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari sama dengan F tabel atau p-value lebih kecil dari alpha. Diperoleh nilai p-value yaitu 0,000 dan F hitung yaitu 79,543 dan F 0,05,2,42 yaitu sama dengan 3,21. Maka H0 ditolak. Kenapa ditolak? Karena p-value-nya lebih kecil dari alpha dan F hitungnya lebih besar dari sama dengan F tabelnya. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-ratanya ujian matematika kelas A, kelas B, dan kelas C berbeda. Nah, ini untuk subsetnya kelas B itu 54,20 dan kelas C 75,40 dan kelas A 84,73. 54,20. Nah, untuk subsetnya kelas B 54,20, kelas C 75,40 dan kelas A 84,73. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.